Anton nyorotin senter HP-nya ke depan. Dan ketika cahaya senternya ngenain bayangan hitam itu, Hana ngeliat, wih, naik gunung itu kelihatan simple nggak sih ya? Lu tinggal bawa carrier, beli logistik, udah deh, lu naik tuh ke atas gunung sampai puncak. Tapi pernah nggak sih lo mikir kadang di balik semua pemandangan yang indah dan udara yang sejuk itu, ada yang merhatiin kita dan kadang malah ikut turun bareng sama kita. Cerita kali ini datang dari seorang subscriber, sebut aja namanya Hana, di mana dia sama 5 orang temannya naik ke sebuah gunung yang ada di Jawa Tengah atau Jawa Timur nih gunungnya. Ya pokoknya di sekitaran Jawa Tengah antara Jawa Timur ya. Sebut aja Gunung X, sorry gunungnya nggak bisa gue kasih tahu bro. Dan mereka naik ke gunung ini secara tektokan, alias di hari yang sama mereka langsung turun lagi, nggak pakai nginep, nggak pakai ngecamp. Rencana awal sih mereka cuma pengen healing gitu ya, selayaknya orang naik gunung lain. Mungkin ada yang naik gunung cari setan, gue nggak tahu lah. Tapi mereka ini mau healing, mau cari hiburan gitu. Tapi yang mereka dapet malah justru peringatan. Mulai dari ketemu tumpukan batu aneh, ada foto misterius di tengah jalur pendakian, sampai rombongan mereka ini anggotanya bertambah 1 orang. Orang yang nggak pernah mereka ajak. Dan yang paling serem nih, pas turun, Hana sadar kalau dia ini jalan nggak bareng sama teman-temannya, tapi dia bareng sama sosok misterius itu. Kira-kira apa sebenarnya terjadi sama Hana? Tonton video ini terus. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu channel Suara Tengah Malam terus menghadirkan kisah-kisah horor paling menyeramkan setiap malam. Tulis di kolom komentar dari mana kamu menonton dan jam berapa kamu mendengarkan cerita ini. Siapa tahu, ada yang ikut mendengarkan bersamamu. Selamat mendengarkan, dan semoga malam ini tidak ada yang memanggil namamu. Jadi waktu itu Sabtu pagi, cuaca lagi cerah-cerahnya, lagi cakep, nggak ada tanda-tanda mendung. Pagi itu Hana bareng sama 5 orang temannya, sebut aja Adam, Baki, Fandi, Isal, sama Anton, udah kumpul tuh di halaman kantor tempat mereka kerja. Jam 7 teng tuh, semuanya udah pada nongol. Udah lengkap tuh, udah pada bawa carrier gede-gede tuh. Ada yang cuma pakai sendal gunung, ada yang lengkap banget tuh atributnya, sampai niat banget beli sepatu hiking baru. Niat banget lah pokoknya gitu, kayak, udah mau kayak di endorse produk gunung nih. Nah, Anton di situ jadi ketua rombongan. Oh, dia udah sibuk sendiri lah. Dia yang ngurus logistik, dia yang ngatur posisi barang-barang buat dimasukin ke mobil. Nah, setelah semuanya udah dicek, udah aman, berangkatlah nih mereka ke base camp Gunung X. Singkat cerita, sekitar jam 9 pagi sampailah mereka di base camp Gunung X ini. Udah sampai, langsung tuh parkirin mobil, mereka turunin barang-barang dan mereka cek ulang tuh isi carrier mereka masing-masing. Adam, yang dari tadi udah nyetir 2 jam lebih sendirian, gak gantian, langsung ngacir tuh ke warung yang ada deket situ. Dia bilang, bro, gue lapar banget nih, gue makan dulu ya. Langsung tuh dia pesen mie rebus sama teh anget. Momen-momen ya masih wajar-wajar aja gitu kan. Hana di situ cuma ngemil aja. Fandi sama Isal masih sibuk ngerapiin barang-barang. Si Baki, dia sibuk sendiri tuh sama kameranya, nyari angle terbaik buat dia selfie. Buat si Baki ini bukan naik gunung bro, kalau belum update story. Setelah selesai sama urusan ngatur barang segala macam, Anton pergilah nih ke pos perizinan kan buat ngurusi Maksi. Mereka emang niatnya tektokan. Naik hari itu, turun hari itu juga. Jadi semua administrasi mesti cepet beres tuh. Selesai ngurus administrasi, ngurusi Maksi, temen-temennya tuh langsung pada dikumpulin semua tuh. Mau ada briefing dari petugas. Di situ intinya si petugas bilang, nekenin, kalau ada yang ngerasa capek atau nggak sanggup ngelanjutin pendakian, bilang aja. Jangan gengsi, karena keselamatan itu nomor 1. Terus diingetin juga nih buat jaga sikap selama pendakian. Sopan santun dijaga, dan jangan buang sampah sembarangan. Pokoknya, apa yang kalian bawa naik, harus kalian bawa turun. Sampai sini, semuanya masih biasa aja. Kelihatan normal-normal aja, nggak ada yang aneh. Tapi lu tahu sendiri warga malam ya kan? Yang udah sering ngikutin channel Prasaja Muhammad. Awal-awal tuh pasti ya normal-normal aja. Sampai di akhir nih. Ikutin terus. Setelah briefing selesai, rombongan Hana langsung siap-siap nih buat mulai pendakian. Target pertama mereka itu pos 1. Katanya sih, dari base camp ke pos 1 itu cuma ya sekitar 45 menit. Jadi sekitar jam setengah 10-an mereka mulai jalan tuh. Awal-awal trek itu masih landai. Dan udaranya juga lumayan adem, kiri kanan masih banyak pohon-pohon rindang. Dan karena waktu itu weekend, suasana jalur pendakian tuh lumayan rame. Banyak rombongan lain yang ikut naik bareng tuh. Ada yang jalannya cepet, udah kayak dikejar utang tuh bro. Ada juga yang slow banget tuh, sambil kebanyakan ngobrol. Nah, rombongannya Hana termasuk tim yang santai nih,
ya. Nggak terlalu cepet, nggak terlalu lama juga. Mereka ya jalan sambil ngobrol-ngobrol, sambil ketawa-ketawa, ngebahas kerjaan, ngebahas teman kantor yang nggak ikut, bahkan sempet ngegosipin HRD nih yang rese. Udahlah, singkat cerita, sampai nih mereka di pos 1. Nggak terlalu capek, tapi yang namanya trekking sambil bawa tas, keringet udah mulai keluar nih. Mereka langsung cari tempat tuh buat duduk. Untungnya di situ ada tempat emang buat istirahat, ada bangku dari kayu gitu, dan ada beberapa pendaki juga di situ lagi pada istirahat. Ya udah, Hana sama teman-temannya ikut istirahat juga lah di situ. Hana duduk, buka botol minum, dia minum, terus dia nyeletuk. Enak juga ya udara di sini, nggak bawa asap motor. Baru pos 1 loh ini, masih panjang Han. Udah, kita jangan kelamaan istirahatnya. Nanti makin siang makin panas loh ini. Ya udah, nggak pakai lama, lanjut lagi nih mereka jalan ke pos 2. Nah, mulai dari sini tanjakannya mulai berasa. Treknya udah nggak friendly lagi nih kan. Nafas mesti dijaga nih, kalau nggak bakal cepat ngos-ngosan. Tapi buat mensiasati supaya nggak terlalu capek, mereka ya sambil ngobrol-ngobrol, sambil bercanda-bercanda. Sampai si Adam nih mulai wah, udah kayak abis lari 5 kilo. Gue tadi makan mie 2 bungkus nih. Ini salah nih, jadi enap gue. Makanya jangan kalap. Udah tahu mau nanjak, malah makan kayak orang sahur terakhir aja. Adam cuma nyengir aja sambil Hana jalan agak di belakang. Sesekali ya dia moto pakai HP-nya itu kan, suasana hutan. Tapi nggak tahu kenapa setiap kali dia foto kok hasilnya ngeblur terus. Perasaan dia foto tuh udah nggak goyang sama sekali gitu. Nih apa HP-nya yang butut apa gimana? Hasil foto ngeblur terus. Jadi kayak nggak tahu lah. Jadi blur itu bukan blur, lebih kayak blur kayak ada kabut tipis. Padahal ketika dilihat pakai mata telanjang itu nggak ada kabut. Setengah jam kemudian, woi, trek makin miring tuh bro. Sampai mesti udah harus pegangan akar, pegangan batu, bahkan kadang mesti jalan ngesot tuh. Tapi mereka masih kompak di situ. Yang capek ditungguin, yang lemes dibantuin bawa carrier-nya sebentar. Tapi mulai kelihatan capeknya gitulah. Udah mulai dikit ngomongnya. Udah mulai pada fokus ngatur nafas masing-masing. Hana mulai ngerasa betisnya panas tuh. Kalian pernah ngerasain nggak? Betis panas pas naik gunung. Ya mungkin karena dia udah lama nggak olahraga gitu. Terus tahu-tahu naik gunung lagi, kaget nih betis. Dia ngeliat tuh si Isal di depan, jalan terus tuh kayak nggak ada capeknya tuh orang, kayak robot. Nggak komentar, nggak ngomong-ngomong, kayak kosong nih orang. Pelan-pelan cuaca juga udah mulai berubah tuh bro, udah mulai agak mendung. Tapi belum turun hujan. Ya udah mereka terusin tuh jalannya. Akhirnya sekitar hampir 1 jam dari pos 1 mereka sampai juga nih di pos 2. Dan di situ ada saung kecil, tempatnya pas banget buat istirahat. Hana duduklah di situ kan sambil ngelap keringet. Sambil dia bilang, wah gila perjalanan ke pos 2 lumayan juga ya. Tapi si Anton nyeletuk, itu mah baru pemanasan. Tar, semakin ke atas semakin berasa. Setelah istirahat kurang lebih sekitar 15 menitan di pos 2 itu, lanjut lagi lah pendakian kan, menuju pos 3. Anton sempat ngingetin, jalannya santai aja, trek ke pos 3 mulai curam, hemat-hemat tenaga. Bener aja, abis dari pos 2 itu, wih jalurnya bukan main. Hana jalan di tengah tuh. Kadang dia di belakangnya Anton, kadang nyalip si Fandi. Tapi nggak tahu kenapa ya, baru beberapa langkah dari pos 2 itu, ini bukan karena treknya terjal atau apa, tapi perasaan dia tuh kok kayak nggak enak gitu. Bukan karena capek, tapi lebih kayak ada yang lagi ngawasin. Udara juga udah mulai dingin tuh, padahal nggak ada kabut sama sekali. Oke lah kalau udara kan namanya di gunung dingin gitu ya. Nah di sini Hana langkahnya mulai pelan nih, dan nafasnya mulai pendek-pendek tuh, mulai tapi bukan karena tanjakan, lebih kayak dadanya ini kayak berasa diteken. Sampai di satu titik, di sisi trek, dia ngelirik ke kiri. Dan dia ngelihat sesuatu. Karena sesuatu itu, otomatis Hana langsung berhenti. Jadi Hana ngelihat kayak ada semacam batu pipih itu bro. Dan di atasnya disusun 2 batu lain. Jadi ini batu ditumpuk. Dan cara nyusunnya tuh rapi banget. Bahkan terlalu rapi gitu loh. Hana berhenti di situ, dia liatin batu itu. Nggak tahu kenapa kok dia ngerasa aneh aja ngeliat itu. Padahal dalam hati dia berusaha buat meyakinkan dirinya kalau ya ini kan cuma batu biasa aja gitu loh. Apa yang mesti dianehin sih? Dia ngerasa kalau dia pernah ngeliat yang semacam itu, cuma dia lupa di mana. Dia coba inget-inget, tapi nggak dapet nih yang ada, dia malah merinding. Akhirnya dia bikin kesimpulan, udahlah mungkin ini emang ulah pendaki iseng aja nih nyusun batu buat sekedar ya mungkin lucu-lucuan atau apa. Lanjut lagi pendakian, trek makin nanjak, nafas makin berat, kaki udah gemeter sekarang. Dan nggak lama jalan dari situ, si Hana nemuin lagi nih hal aneh. Di tengah jalur, tepat di atas batu gede yang agak nongol ke trek, itu ada sebuah foto. Yes, foto. Ukuran kecil lah, mungkin ya 4x6 kali. Udah kayak lama gitu, soalnya warnanya udah agak pudar, udah agak kekuningan. Tapi Hana masih bisa lihat
foto gambar orangnya di situ. Jadi itu adalah seorang laki-laki pakai jas alma mater warna merah, senyum tipis, latar belakangnya halaman kampus. Posenya formal, bukan selfie, bukan foto kandid. Ingat kan? Mungkin ini kayak foto-foto ijazah, apa foto KTP kali ya. Tapi foto KTP kan backgroundnya biru, ijazah. Nah, foto itu di atas batu, kayak emang sengaja ditaruh di situ. Hana diam aja ngeliatin foto itu. Merinding lagi dia. Dia pokoknya nggak berani nyentuh, nggak berani terlalu deket sama foto itu. Dan pas dia nengok ke depan lagi, temen-temennya udah jalan lumayan jauh. Ninggalin si Hana ini. Kayaknya mereka nggak sadar nih kalau Hana ketinggalan di belakang. Padahal mereka ini lewat jalur yang sama, ngelewatin batu yang sama. Kok nggak ada yang komentar soal foto itu? Seolah-olah cuma Hana doang yang ngeliat foto itu. Hana pengen manggil teman-temannya gitu ya, tapi nggak jadi. Takutnya mereka mikir si Hana kenapa-napa gitu kan, bikin suasana jadi aneh. Tapi dia masih diem di depan batu itu, ngeliatin foto itu sambil mikir, ini foto pendaki yang jatuh, apa emang sengaja ditaruh di sini buat hal lain? Di situ dia keinget nih sama pesen bapaknya. Nah, kalau di gunung kamu nemuin benda aneh, apalagi foto, jangan langsung disentuh. Kadang foto itu jadi media untuk kiriman Santet. Ya, itu sih yang Hana inget dari kata-kata bapaknya. Dan emang di budaya Jawa, nih koreksi gua kalau salah gitu ya, foto itu bisa jadi media buat ngelempar sesuatu, buat nandain tempat atau jadi pengganti korban. Dan biasanya barang-barang kayak gitu tuh ditaruh di tempat-tempat khusus, nggak sembarangan. Nah, di situ Hana mikir, apa jangan-jangan orang di dalam foto ini mau disantet apa gimana? Di situ Hana diem lumayan lama bro di depan foto itu. Karena mikirnya takutnya si orang yang di foto ini disantet, dia mikirnya pengen bantu gitu loh. Tapi dia sadar kalau dia nggak bisa bantu, secara dia nggak kenal juga nih orang. Dan lebih takut salah langkah. Karena dia ingat lagi pesan dari abinya, dari bapaknya. Kalau kamu mau bantu, harus yakin. Kalau nggak yakin, lebih baik diem, nggak usah ikut campur. Karena kalau kamu nggak siap, nanti bakal berbalik ke kamu. Di situ Hana lagi nggak bawa korek. Dia sempat kepikiran pengen bakar aja nih foto supaya nggak disalahgunain gitu kan. Tapi ya nggak bawa korek, pengen manggil teman-temannya udah pada jauh. Ya udahlah, karena udah diam terlalu lama di situ, akhirnya dia tinggalin lah foto itu buat nyusul teman-teman yang lain. Sambil jalan nunduk dia bilang, "Maaf ya, Hana belum bisa bantu sekarang." Perjalanan ke pos 3 kerasa jauh lebih lama dibanding ke pos-pos sebelumnya. Badan udah mulai capek, keringet dingin mulai berkucuran tuh. Tapi kalau buat Hana itu bukan lebih capek sih, kayak ada beban lain yang dia emban di situ. Cuma nggak tahu apa. Singkat cerita, sampailah di pos 3. Untungnya tempatnya lumayan luas, ada saung kecil di situ buat istirahat. Nah, si Anton yang sadar kalau Hana tadi sempat ketinggalan lumayan lama, langsung nyamperin si Hana nih. Dia tanya, "Hei Han, lu kemana dulu tadi? Kok lama banget?" Capek tadi, istirahat sebentar di trek." Kalian tadi lihat nggak batu gedean di jalan itu? "Yang mana?" Yang, pokoknya aneh aja. Kayak ada yang naruh barang gitu. "Nggak usah dipikirin, paling itu punya pendaki, jatuh kali." "Tahu, udah, dan Parno. Lanjut yuk, udah makin sore nih." Beberapa menit kemudian, lanjut jalan lagi menuju ke pos 4, atau yang biasa disebut Puncak Bayangan. Tapi kira-kira 15 menit jalan dari pos 3 itu, Hana nemuin sesuatu lagi. Di sisi kiri jalur, agak ketutup semak sama batu besar, ada sebuah kayak struktur kecil dari semen. Bentuknya kayak monumen kecil, bukan tugu, bukan batu nisan, tapi bentuknya jelas dibikin untuk tujuan khusus. Hana langsung melanin langkah, dia ngelirik ke arah situ. Nah, di bagian depan struktur semen itu ada tulisan. Udah luntur sih, tapi masih kebaca samar-samar. Di situ tertulis nama seseorang, lengkap sama tahun. Dan di bawahnya itu ada satu kalimat yang tulisannya kayak gini. Untuk mengenang sahabat kami yang gugur saat pendakian. Si Hana newbie bro, naik gunung. Begitu baca kalimat itu, ada yang meninggal di gunung ini. Jadi ternyata itu adalah monumen untuk mengenang si pendaki yang meninggal ini. Dia tanyalah ke Anton tuh kan, "Mas, emang itu dibuat untuk pendaki yang udah meninggal?" Si Anton ngangguk tuh, dia bilang, "Iya Han, dulu itu pernah ada satu pendaki yang meninggal karena jatuh dan nggak selamat." Makin takut tuh Hana kan. Dia nggak komen apa-apa lagi. Dia cuma nerima kenyataan. Kalau ternyata gunung itu bukan sekedar tempat healing aja. Bukan cuma soal sunrise yang bagus atau kabut-kabut yang syahdu, tapi tempat di mana banyak cerita di situ. Cerita tentang orang-orang yang naik tapi nggak pernah turun. Cerita tentang mereka yang masih ada di sini tapi dalam wujud yang berbeda.
Sore itu mereka ngelanjutin perjalanan. Tanjakan masih sadis, nafas udah mau habis. Tapi akhirnya setelah jalur yang panjang, sempit, bikin dengkul hampir copot, mereka sampai juga di puncak Bayangan. Tempatnya lumayan datar, lumayan luas juga. Ada semak-semak, ada batu besar, ya lumayan cozy lah gitu buat istirahat. Nah pakai pikir panjang, si Hana langsung rebahan di atas carrier-nya di situ. Matanya ngelihat ke atas langit tuh, yang pelan-pelan makin gelap. Anton buka carrier tuh, dan langsung keluarin kompor sama ngeluarin rencengan teh sama kopi sama jahe lah buat ngangetin badan. Fandi buka juga tuh peralatan masaknya dia. Dia mulai tuh masak mie. Nah udara sore yang dingin itu ditambah aroma mie rebus warga malam. Nggak ada lawan tuh bro, ya kan? Enak, lapar gua. Oke, di situ Anton sambil nyeduh kopi, nyeduh teh, dia tanyain ke yang lain, termasuk si Hana, mau kopi, jahe apa teh? Si Hana bilang kopi aja mas, kopi hitam nggak pakai gula biar melek. Ya udah di situ sambil ngopi-ngopi, sambil ngeteh, sambil ngejahe, mereka bikin lingkaran, mereka ngobrol-ngobrol, mereka ketawa-ketawa. Abis makan mie, abis ngopi ngeteh, mereka sempat foto bareng tuh, senyum-senyum kelihatan bahagia. Tapi nggak tahu kenapa, abis itu si Hana ngerasa badannya itu lemes. Padahal abis ngopi nih bro, kayak abis sedot energinya gitu loh. Sebenarnya si Hana ngerasa dari awal itu emang dia udah kayak nggak fit badannya. Dia lagi flu ringan waktu itu, lagi gitu. Ditambah 2 hari sebelum naik, ternyata Hana ini sempet jatuh dari motor. Tapi di situ dia nggak mau ngeluh bro, dia nggak mau ngomong, dia tahan lah, dia nggak mau ngerepotin teman-temannya. Setelah cukup istirahat, perjalanan dilanjutin lagi. Tujuan mereka puncak. Tapi dari titik ini jalurnya udah beda cerita. Serius, gua nggak mendramatis, tapi saking tipisnya itu kayak ibarat hidup dan mati ngelewatin jalan ini. Hana mulai ngerasa was-was, langkahnya semakin pelan, nafas semakin pendek gitu kan. Kadang dia mesti ngerangkak, nyari pijikan di sela-sela batu, pokoknya ribet banget dah. Sampai di satu titik dia berhenti, dia nengok ke belakang, dia liatin tuh jalur yang barusan dilewatin. Nah, dalam hati dia bilang, sebenarnya gua ngapain sih? Gua nyari apa sih di atas gunung ini? Sampai mesti rela-rela ngelewatin jalur kayak begitu. Dia diem tuh, bengong lumayan lama, sampai dia ngedenger si Anton teriak, pelan-pelan aja Han, tapi jangan berhenti. Naik gunung itu kayak hidup Han, kita bisa nyerah kapan aja, tapi kalau terus jalan, walaupun lambat, pasti sampai juga. Gak tahu kenapa kata-kata itu nusuk banget, dan kayak langsung ada percikan api motivasi yang ngebuat Hana langsung ayo. Sambil gemeteran dia nerusin langkah. Waktu itu udah jam 4:30 sore, dan akhirnya mereka sampai juga di puncak. Begitu sampai di puncak, si Hana langsung lemes tuh. Pandangannya langsung kabur. Dia jatuh ke tanah. Makin lama kepalanya makin berat, makin gak kuat, badannya gemeteran. Dan dia, udah tuh, terkapar di tanah. Sampai teman-temannya tuh panik. Han, woi Han, bangun Han, lo kenapa? Tapi Hana gak denger suara-suara itu kayak yang jauh banget. Kayak cuma gema aja bro. Di situ Hana nggak tahu kenapa sampai dia berpikiran, kayaknya gue nggak bisa turun dari gunung ini. Sampai dia bilang dalam hati, ya Allah, kalau ini emang hari terakhir, izinkan aku pulang. Jangan tinggalin jenazahnya di sini. Gak lama semuanya berasa makin gelap. Dia nggak bisa gerak, mulutnya nggak bisa ngomong, nafasnya kayak ketahan, badannya kedinginan. Tapi masih sadar dia di situ. Dan di titik itu, di sisa kesadaran dia kayak ngelihat ada sosok lain yang nyamperin. Bukan pendaki lain, bukan teman-temannya dia. Ada sosok. Sampai akhirnya Hana di situ maksain diri buat bangun dengan sisa tenaga dia, karena dia nggak mungkin tetap di situ. Dan sekarang dengan langkah yang makin berat, dia copot sepatunya bro. Karena sepatunya itu ternyata entah kesempitan atau apa ngebuat kakinya ini sakit dan lecet. Akhirnya dilepas aja tuh sepatunya. Lu mau tahu, dia turun cuma pakai kaos kaki doang. Langsung berasa lah tuh kan, tanah dingin, licin, kasar. Tapi mau gimana lagi gitu kan? Ingat kan dia habis jatuh dari motor, kakinya luka. Terus ditambah sepatunya nggak nyaman. Ya udah mending nyeker aja kalau udah tahu gitu. Senter HP tinggal sisa-sisa. Terakhir nih, cahaya matahari udah makin hilang, kabut mulai turun. Tebel lagi. Alhasil jarak pandang tinggal beberapa meter aja. Angin dingin. Nah, di tengah kondisi kayak gitu, mereka kan jalan berbaris gitu kan. Nah, Hana ngelihat di paling depan barisan, kan Anton paling depan kan mimpin. Nah, di depannya Anton ini bro, itu Hana ngelihat kayak ada sosok bayangan hitam. Tapi bentuknya itu kayak manusia. Bayangan ini jalan aja tuh. Langkahnya pelan, stabil, tapi gak pernah nengok, gak pernah ngomong. Dan dia selalu di paling depannya Anton. Hana yakin itu bukan salah satu dari mereka. Soalnya dari awal Hana udah mastiin bener. Anton, Adam, Fandi, Isal, Baki, itu teman-teman dia. Tapi sekarang kok jadi 7 orang. Siapa yang ada di paling depan itu warga malam?
Hana pengen ngomong soal itu ke teman-temannya, tapi dia takut, nggak berani, karena dia ngelihat teman-temannya itu kayak biasa aja, yang artinya mereka nggak ngelihat sosok itu. Akhirnya dia jalan aja tuh kan, sambil berharap kalau bayangan hitam itu, ya mungkin cuma ilusi aja lah, cuma bayangan, halusinasi entahlah, nggak beneran intinya. Tapi tiap dia kedipin mata, itu bayangan nggak hilang, masih ada. Mereka terus jalan, nurunin jalan yang kayaknya jauh banget nih jalan, sampai di satu momen itu angin mendadak berhenti. Hutan berasa sepi, dan pendaki-pendaki yang harusnya hari itu rame, nggak tahu kenapa kok udah pada nggak ada. Hana mulai celingak-celinguk tuh kesana kemarin. Nah, teman-temannya di sini mulai ngelakuin hal yang sama, pada celingak-celinguk tuh. Ekspresi mereka berubah. Yang tadinya muka mereka semangat, optimis, apalagi si Anton, sekarang mulai kelihatan pucat. Sampai akhirnya si Anton bilang, kita berhenti dulu, istirahat sebentar, minum dulu. Berhentilah mereka tuh di pinggir jalur. Tapi Hana masih ngelihat sosok bayangan hitam itu di paling depan. Dan ketika Anton berhenti, bayangan itu juga berhenti. Cuma diam aja, berdiri tegak, nggak jauh dari mereka. Anton nyorotin senter HP-nya ke depan tuh. Dan ketika cahaya senternya set ngenain bayangan hitam itu, Hana ngeliat, bayangannya hilang, kosong, nggak ada siapa-siapa, kayak ya cuma kabut tipis aja. Nah, di sini nggak tahu apakah yang lain juga ngeliat atau apa. Soalnya mereka nggak ada yang berani bahas itu. Tapi dari ekspresi mereka, kayaknya mereka ini ngeliat sosok bayangan itu. Anton langsung berdiri, dia ajak teman-temannya tuh, ayo kita nggak bisa diam di sini lama-lama. Bangkit mereka semua. Si Hana masih terus jalan pakai kaos kaki doang. Habis dulu, kakinya udah berlecet tuh. Nah, ketika mereka jalan lagi, trek, ada lagi suara langkah tambahan, trek. Ikutin mereka. Tapi kali ini posisinya pindah. Bukan dari depan, tapi dari paling belakang. Yang paling belakang itu si Fandi. Nah, suara langkah itu kedengeran di belakangnya Fandi. Isal ngebantuin Hana tuh buat jalan pelan-pelan. Kadang dia pegangin tangannya Hana, kadang punggungnya dikasih buat si Hana pegangan. Masih jalan bareng mereka semua. Dan ketika Hana lihat lagi ke depan, sosok bayangan hitam itu ada lagi dong di situ. Paling depan, jalan terus nggak pernah nengok. Dan yang bikin ngeri adalah si Anton ini nggak tahu dia lihat apa enggak ya. Seolah-olah dia ikutin bayangan itu. Seolah-olah si bayangan ini nunjukin jalan keluar. Padahal Hana baru sadar satu hal. Kalau dari tadi, mereka ini cuma muter-muter aja di situ. Sampai udah jam 7:30 malam. HP satu persatu udah mulai mati tuh. Secara nggak ada yang bawa power bank, listrik udah pasti nggak ada di situ. Habislah semua tuh baterai. Headlamp udah mulai redup, kabut makin tebel. Di momen itu, Hana hampir nyerah. Mau nangis dia. Dia udah nggak ngerti kenapa ini kok nggak selesai-selesai gitu loh. Harusnya kan biasanya turun itu lebih cepet. Kalau naik 5 jam, turun 2 jam lah gitu kan. Tapi ini kok dari puncak ke pos 3 aja makan waktu hampir 3 jam. Tapi alhamdulillahnya, sampai juga di pos 3. Di situ Hana langsung duduk, dia nggak ngomong apa-apa. Dia ngatur nafas, pandangannya udah kosong di situ. Sampai tiba-tiba, brak! Pingsan dia bro. Semua langsung panik tuh, mereka bingung. Secara mereka ini nggak bawa tenda, nggak bawa sleeping pad, nggak bawa sleeping bag. Dan penerangan udah mau mati. Anton bilang di situ, Han, kuat-kuatin please. Jalan sedikit lagi, Han. Kita coba sampai pos 2 ya. Siapa tahu ada orang di sana. Tapi Hana cuma diem aja. Nggak jawab apa-apa, nggak gerak sama sekali. Isal coba panggil-panggil tuh, Han lu masih sadar kan? Tapi nggak ada respon. Pada panik semua. Pada Hana bangun. Tapi tetap Hana nggak sadarin diri. Bro, ini Hana pingsan. Kita tunggu dia siuman apa gimana? Jangan nunggu. Ini makin malam. Suasananya juga makin gak enak. Kita harus cari opsi lain. Gue bawa sleeping bag. Kita bikin jadi tandu aja. Terus kita gotong dia ke bawah. Kuat nggak kita sambil bawa carrier? Kuat. Udah ayo. Daripada kita kejebak di sini. Akhirnya dengan sisa tenaga, mereka tandu itu si Hana pakai sleeping bag. Mereka jalan tuh pelan, capek emang, tapi nggak ada pilihan lain warga malam. Alhamdulillah, sekitar jam 9:30 malam mereka sampai di pos 2. Dan yang paling bikin lega, ada warung di situ dan ada si ibu-ibu warung yang lagi ngeberesin dagangannya dia. Adam langsung samperin si ibu warung itu. Bu, ini teman kami, kakinya luka dan sekarang dia pingsan. Kira-kira ada ojek atau apalah bu yang bisa kita pakai buat ngebawa teman kita ini turun. Nah si ibu itu, waduh gitu kan. Ya kalau kendaraan sih ada mas, tapi di pos 1 dan itu buat ngangkut barang dagangan, nggak bisa buat ngangkut orang. Tapi si ibu nggak tinggal diam, dia punya HP bro, dia keluarin HP, dia coba hubungi Basecamp. Ketika dihubungi Basecamp, si ibu langsung cerita panjang lebar tuh, ngasih tahu kondisinya si Hana, lukanya, sampai pingsan segala macam berdasarkan cerita si Anton dan yang lain-lain. Tapi
Si Anton dengar petugas base campnya ngomong di telepon itu. Ya kalau cuma luka kan bisa diobatin dulu, nanti baru turun pelan-pelan. Wah di situ si Anton langsung ngegas. Gak bisa mas, ini bukan luka kecil. Teman saya dari tadi pingsan dari pos 3 belum bangun. Di situ sempat hening sebentar. Enggak lama, mungkin karena si petugas ini nggak dengar kata pingsan gitu ya, langsung berubah tuh nada suaranya. Baik mas, kami akan naik sekarang juga ke pos 3. Lagian kok dikira nggak emergensi apa nih? Singkat cerita, akhirnya datang juga tuh petugas dari bawah ke atas naik motor. Petugasnya bilang, mas, motor cuma bisa sampai pos 1. Jadi dari sini ke pos 1, teman masnya mesti digotong dulu. Ya udah si Anton, ya udah nggak apa-apa mas, bawa. Petugas sama teman-temannya Hana yang lain langsung tuh ngegotong si Hana buat sampai ke pos 1. Begitu sampai di pos 1, Hana langsung diboncengin tuh naik ke motor. Satu orang bawa motor, satu lagi duduk di belakang sambil ngebopong badannya Hana yang nggak sadarin diri. Jalan sempit, ya. Mungkin warga malam yang udah pernah naik ke situ, emang tahu gunungnya. Yang udah pernah naik gunung tahu lah, nggak mungkin jalur pendakian tuh bisa dilewatin mobil, paling-palingnya motor. Dan akhirnya sekitar jam 11 malam lewat sampai juga mereka di base camp. Isa langsung keluarin HP, nelpon bapaknya Hana, ngasih kabar soal kondisinya Hana yang pingsan, luka, dan dari pos 3 belum sadar juga. Orang-orang di base camp pada khawatir tuh ngeliat si Hana. Pihak base camp nyuruh teman-temannya Hana buat bersih-bersih, wudhu, ngajiin nih si Hana, karena takutnya ada yang nempel ke dia gitu loh. Ya udah si Anton sama yang lainnya cuma ngangguk-ngangguk aja tuh nurut. Mereka duduk di pojokan, mereka buka Al-Quran yang ada di situ, dan mereka mulai baca. Udah tuh, alhamdulillah belum selesai satu surat dibaca, si Hana bangun. Tapi pas bangun ini dia kayak orang linglung, nggak ngomong apa-apa, tatapannya kosong. Isal panik, bu, ini kok si Hana bangun tapi diam aja. Orang base camp, salah satu orang base camp yang ada di situ, langsung nyamperin Hana, dipegang kepalanya begini bro, dibacain doa-doa. Dan nggak tahu kenapa di sini Hana langsung jerit, teriak sekencang-kencangnya kayak orang kesurupan. Badannya berontak tuh kayak nolak, kepalanya disentuh, dibacain kayak gitu, tangannya nyakar-nyakar. Wah, semua temennya pada bingung kan, ini mesti diapain nih anak. Si orang base camp itu terus megangin kepalanya Hana begini, terus dibacain doa. Dan gak lama kemudian, bapak sama ibunya Hana datang ke situ bro. Ngelihat anaknya kayak gitu, bapaknya langsung lari nyamperin. Nggak pakai banyak babi bu, dia langsung duduk di belakang anaknya, dia pegang punggungnya si Hana tuh. Tes, mulutnya langsung komat kamit baca doa, entah doa apa. Tapi pelan-pelan Hana mulai tenang tuh. Nggak teriak-teriak lagi, nggak berontak-berontak lagi, nggak nyakar-nyakar lagi. Dan alhamdulillah beberapa menit kemudian si Hana sadar. Hana langsung dikasih minum di situ, dibiarin buat istirahat. Pelan-pelan dia mulai bisa ngomong. Dan ketika suasana udah mulai agak kondusif, si Abi, bapaknya Hana ini mulai nanya, apa yang sebenarnya udah terjadi gitu kan. Hana pelan-pelan cerita tuh, kalau selama perjalanan turun, dia tuh ngerasa cuma berdua. Kan mereka berenam. Kenapa kok si Hana bisa ngerasa cuma berdua? Berdua sama seorang cowok yang pakai jas alma mater merah. Sama kayak yang ada di foto yang di atas batu itu. Ingat nggak warga malam? Menurut pengakuannya Hana, dia sama sekali nggak lihat temen-temennya. Nggak ada yang bareng, nggak ada yang jagain dia, nggak ada yang manggil. Bener-bener cuma dia sama cowok itu. Dan dia komunikasi sama cowok ini bilang kalau dia suka sama si Hana. Secara Hana itu cantik. Dan dia pengen Hana nemenin dia terus. Nah Hana yang denger itu langsung takut. Dia lari, tapi semakin lari, semakin banyak makhluk-makhluk lain yang ngejar. Sosok-sosok yang udah jelas bukan manusia. Ada yang badannya hitam, ada yang gak ada bentuknya, ada di belakang, kanan, kiri, pokoknya di sekeliling dia. Sampai akhirnya dia ngerasa jatuh, kakinya keseleo, dan dia pingsan. Setelah dari situ dia gak inget apa-apa. Di sini aneh. Secara teman-temannya yakin banget kalau Hana itu jalan bareng sama mereka. Gak ada Hana lari kesana kemari, gak ada, jalan bareng. Sampai akhirnya si Hana bangun dari pingsannya itu dan udah di base camp. Bapaknya cuma diem aja ngedenger cerita itu. Karena sebenarnya bapaknya ini udah ngerasa dari sore tadi kalau ada yang nggak beres. Dan untungnya bapaknya Hana ini bukan orang biasa. Dia ngerti lah soal begituan. Dan ternyata bapaknya ini ngebantu dari jauh. Entah gimana caranya ya warga malam. Ngebantu dari jauh, ngebukain jalan lah, nyelamatin Hana dari sosok cowok itu. Dan pas Isal coba hubungi bapaknya Hana, sebenarnya bapaknya Hana sama ibunya itu udah di jalan. Karena mereka udah yakin kalau ini ada yang nggak beres, jadi mereka jalan duluan tuh. Dan kalau sampai bapaknya Hana ini telat sedikit aja, Hana mungkin nggak bisa pulang. Karena yang suka sama dia, itu bukan manusia. Dan mungkin kalau bukan karena bapaknya juga, Hana nggak bakal di sini sama kita sekarang.